Apa yang kamu anggap penting? Uang, properti, dokumen, informasi berkenaan dengan rahasia, dan terutama rahasia pemerintah. Ya, ada daerah rahasia khusus milik pemerintah di mana terobosan penelitian ilmiah dibuat, pesawat canggih diproduksi, dan alien dipelajari. Oke, tebakan kamu benar. Kita berbicara tentang pangkalan militer rahasia Amerika, Area 51. Area 51 adalah nama fasilitas Angkatan Udara Amerika Serikat USAF yang sangat rahasia yang terletak di Nevada Test and Training Range. Konsep Area 51 dimulai setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Perang Dingin berikutnya, Uni Soviet menurunkan tirai besi sehingga menciptakan blokade intelijen dekat dengan Amerika untuk Amerika dan sekutu Eropanya. Amerika khawatir tentang niat teknologi Uni Soviet dan kemampuannya untuk meluncurkan serangan nuklir, sangat ingin mengumpulkan intelijen Soviet. Namun dengan tidak adanya satelit mata-mata di awal 1950-an, Angkatan Laut Amerika Serikat dan Angkatan Udara Amerika Serikat terpaksa mengirim pesawat-pesawat yang terbang rendah di atas Uni Soviet. Pesawat-pesawat yang dilengkapi dengan kamera besar berisiko mudah ditembak jatuh, membuat misi pengintaian menjadi sangat berisiko. Akhirnya, pada November 1954, Presiden Eisenhower menyetujui program U-2 yang kemudian dikenal sebagai Proyek Aquaton. Tujuan dari proyek ini adalah untuk membuat pesawat yang bisa terbang di ketinggian lebih dari 70.000 kaki dan juga mengumpulkan informasi intelijen. Karena ini adalah program rahasia, mereka memilih lokasi terpencil dan rahasia untuk menguji dan melatih pesawat di dekat dataran garam yang dikenal sebagai Groom Lake di Gurun Nevada Selatan, yang penunjukan petanya juga dikenal sebagai, ya benar, Area 51. Bahkan saat ini dikelilingi pegunungan dan tersembunyi di kedalaman. Area 51 adalah instalasi militer rahasia yang berfungsi sebagai fasilitas uji militer untuk berbagai pesawat dan pesawat mata-mata. Berbeda dengan pesawat biasa yang terbang pada jarak 10.000 hingga 20.000 kaki dan pesawat militer pada ketinggian 40.000 kaki, Area 51 menjadi terkenal karena menampung penemuan pesawat khusus yang dapat terbang lebih tinggi dari 60.000 kaki. Lockheed U-2. Dijuluki Dragon Lady, Lockheed U-2 dibuat pada tahun 1955. Ini adalah pesawat pengintai ketinggian yang lebih tinggi dengan mesin jet tunggal dan mampu terbang pada jarak 70.000 kaki. Pesawat ini dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat USAF dan Central Intelligence Agency CIA sebagai pesawat segala cuaca. Terbang siang dan malam digunakan untuk mengumpulkan intelijen. Lockheed SR-71 dikenal sebagai Blackbird. Lockheed SR-71 adalah pesawat pengintai strategis jarak jauh, ketinggian lebih tinggi atau pesawat mata-mata. Dibuat pada tahun 1964 dengan jangkauan terbang 85.000 kaki. Keren gak sih? Lockheed D-21 ini dikenal sebagai drone pengintai supersonik Amerika dan dibuat pada tahun 1969. Drone ini memiliki kecepatan maksimum 2.200 mil per jam dan dapat terbang pada ketinggian operasional 90.000 kaki. Luar biasa. Lockheed Have-Blue 1001 adalah nama kode untuk demonstran Lockheed untuk pembom siluman. Have-Blue diciptakan pada tahun 1977 secara khusus dibuat untuk serangan siluman pada target. Mengagumkan bukan? Lockheed F-117 Nighthawk. Lockheed F-117 Nighthawk adalah pesawat serang siluman rahasia bermesin ganda Amerika, diciptakan pada tahun 1981. Ini sering disebut sebagai pejuang siluman. Ini benar-benar pesawat serang darat. Mantap kan? Tapi apalagi yang membuat Area 51 unik dan misterius? Yuk kita cari tahu. UFO atau bukan UFO. Sejak 1955, ada berbagai penampakan UFO di sekitar Area 51. Akibatnya, seluruh dunia mulai mengamati pergerakan di sekitar Area 51 untuk mengetahui lebih banyak tentang alien dan penampakan mereka. Penampakan UFO digambarkan sebagai cahaya terang di langit atau benda mengkilap, meskipun beberapa orang benar-benar percaya bahwa mereka adalah UFO dan pesawat luar angkasa alien. Ini mungkin pesawat militer seperti U-2 yang sedang diuji untuk menjaga sifat rahasia dari kejadian di Area 51. Pemerintah menyebut penampakan ini sebagai fenomena alam. Bagaimana cuaca hari ini? Juga diyakini secara luas bahwa para ilmuwan di Area 51 memanipulasi pola cuaca. Terlalu mengada-ada, tidak terpikirkan. Mungkin tidak.
Desas-desus menyatakan bahwa para ilmuwan cuaca memang menemukan cara untuk mengendalikan cuaca. Ya, kedengarannya seperti film fiksi ilmiah yang keren. Pada tahun 1994, pemerintah diduga menemukan cara untuk mengendalikan badai. Dari tahun 1962 hingga 1983, pemerintah juga melakukan proyek yang disebut teori badai, di mana mereka menggunakan perak iodida untuk melemahkan siklon yang ganas. Wow, ruang interogasi alien. Pada tahun 1989, mantan karyawan Area 51 bernama Bob Lazar mengaku pernah melihat alien selama berada di sana. Dalam sebuah wawancara, Lazar menyebutkan bahwa itu adalah pangkalan rahasia di mana alien ditangkap dan diinterogasi untuk lebih memahami asal-usul dan planet asal mereka. Pesan diterima pada tahun 1997, sebuah program radio Coast to Coast AM mendapat telepon dari mantan karyawan Area 51. Dia terisak-isak dan terdengar ketakutan. Dia mengatakan bahwa mereka telah berkomunikasi dengan aliens yang mengancam akan menghancurkan bumi. Apalah arti sebuah nama? Dari semua misteri, kita masih tidak tahu mengapa pangkalan rahasia ini diberi nama Area 51. Satu teori menyatakan nama itu berasal dari kedekatan lokasi dengan situs uji coba nuklir yang dibagi menjadi area yang ditentukan secara numerik, dan yang ini bernomor 51. Kamu ketangkap. Hampir mustahil menyelinap ke Area 51 kalau enggak ketangkap. Penggunaan kekuatan mematikan diizinkan jika ada orang yang mencoba menghindari keamanan. Dikenal karena sifat kerahasiaannya yang intens, Area 51 tentu saja dijaga ketat. Daratan ini dipatroli oleh Camo Dudes setiap saat mengawasi warga sipil sial yang mencoba masuk. Bagikan ke kami fakta lain yang kamu ketahui tentang Area 51. Lihat, itu di langit. Burung. Pesawat. Itu Superman. Bukan, itu UFO. UFO? Ya, betul. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang mengaku telah melihat UFO misterius ini. Pasti berpikir persis seperti ini. UFO, objek terbang tak dikenal, pertama kali diciptakan pada tahun 1952 oleh seorang perwira Angkatan Udara Amerika Serikat, Edward Rappelt. Bahkan sebelum disebut UFO, ia cukup dikenal sebagai piring terbang. Beberapa orang mengatakan ini tampak seperti bulan baru yang kecil, yang lain bola bercahaya merah yang sangat besar. Sementara beberapa menyatakannya sebagai piringan misterius yang tak. Kami menghadirkan 7 penampakan UFO paling misterius namun hampir benar di dunia. Kampus Perguruan Tinggi Tennessee, 1853. Saat fajar menyingsing pada tanggal 1 Juni tahun 1953, para mahasiswa di Burrit College di Tennessee melihat 2 benda bercahaya dan tidak biasa di sebelah utara matahari terbit. Satu tampak seperti bulan baru kecil, sementara yang lain tampak seperti bintang besar. Yang pertama perlahan-lahan mengecil sampai tidak terlihat lagi, tapi yang kedua tumbuh lebih besar dan membentuk globular. Profesor A.C. Carnes yang mewawancarai para siswa dan melaporkan penampakan mereka ke Scientific American menulis, yang pertama kemudian menjadi terlihat lagi dan ukurannya bertambah dengan cepat sementara yang lain mengecil, dan kedua titik itu terus berubah selama sekitar setengah jam. Angin kencang pada saat itu dan awan tipis-tipis melintas menunjukkan bahwa cahaya itu terbatas pada satu tempat. Apapun itu benar-benar mengguncang para siswa Burrit College. Alien mengucapkan selamat pagi tuh. Wilmington, Delaware, 1860. Pada 13 Juli 1860, cahaya biru pucat menyelimuti kota Wilmington, Delaware. Penduduk yang melihat ke langit malam terkejut melihat sumbernya. Sesuatu sepanjang 200 kaki melesat di jalur datar 100 kaki di atas. Itu belum semua. Ada jejak di belakangnya pada interval 100 kaki yang menelusuri 3 bola yang sangat merah dan bersinar. Dan keempat, yang tiba-tiba bergabung dengan 3 lainnya setelah memancar keluar dari belakang objek utama yang memancarkan kilauan seperti roket. Wow, pertunjukan langit yang keren tuh. Texas, 1897. Pada tanggal 17 April 1897, penduduk Aurora, sebuah kota kecil di Texas, melihat sebuah pesawat di pagi hari. Entahlah, muncul entah dari mana, membuat suara keras dan kemudian menabrak kincir angin. Wah, UFO dikatakan telah menabrak kincir angin di properti seorang hakim bernama J.S. Proctor. Puing-puing benturan tersebar di beberapa hektar dan tubuh pilot yang rusak parah jelas tidak terlihat seperti penghuni bumi ini. Gile bener.
Persimpangan Hopewell, New York, 1983. Persimpangan Hopewell, Juni 1983. Penduduk mendengar suara berdenging. Dalam beberapa saat, terdengar jelas bagi mereka semua. Yang melayang di atas mereka berasal dari sesuatu yang menyerupai piringan besar. Mereka melaporkan ini memiliki lebar yang terdiri dari sekitar 16 rumah dan benar-benar menutupi Jefferson Park. Karena gelap, sulit untuk membedakan fitur persisnya. Satu hal yang menakutkan mereka semua, bahwa ini senyap seperti kuburan saat melayang di atas mereka. Piringan yang tampak aneh dan tidak ada suara, mengerikan. Setelah beberapa menit, pesawat itu mulai berdenging lagi, berputar dan begitu saja pergi dengan kecepatan yang luar biasa. Misterius benar. Stadio Artemio, Franci, Florence, Italia, 1954. Jelas semua orang suka bola. Kejutan, alien juga suka. Sangat suka hingga suatu kali mereka datang ke bumi untuk menonton pertandingan. Betul sekali, pada 27 Oktober 1954, kerumunan sekitar 10.000 orang telah berkumpul untuk menonton pertandingan sepak bola. Tiba-tiba, stadion dibanjiri cahaya yang menyilaukan dari UFO. Selama pertengahan pertandingan, terdengar suara gemuruh dari penonton. Tapi penonton tidak mengeluarkan suara saat menonton pertandingan. Mereka melihat ke atas pada benda berkilauan yang melayang di langit. Banyak saksi mata mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tampak seperti telur yang bergerak perlahan di langit. Itu pasti pemandangan dan pertandingan yang luar biasa. Rua Afrika, 1994. Perhatian, kelas selanjutnya adalah kelas alien. Sekolah alien, saudara-saudara? Ya, ini hampir terjadi di Rua Afrika 1994. Anak-anak dari sekolah Ariel melihat 3 bola bersinar bergerak di langit. Ketika ditanya tentang alien, anak-anak mengatakan bahwa alien telah melakukan kontak mata dan berkomunikasi dengan mereka tentang keadaan dunia. Mereka bertanya, apa yang dilakukan orang-orang di planet ini dan tentang kehancuran yang mereka sebabkan. Wah, sepertinya itu pelajaran yang sulit, bukan? Beberapa anak cukup trauma. Chicago O'Hare, 2006. 7 November 2006. Beberapa karyawan dan pelancong di Bandara Chicago O'Hare melihat pesawat logam berbentuk piring aneh di langit. Saksi mata menggambarkan objek itu sangat senyap, berdiameter antara 6 dan 24 kaki dan berwarna abu-abu gelap. Mereka melihat pesawat berbentuk cakram melayang di atas bandara dan yakin itu bukan awan. Objek itu melesat ke langit dengan kecepatan tinggi, meninggalkan lubang biru jernih di lapisan awan. Administrasi Penerbangan Federal menolak untuk menyelidiki insiden tersebut karena UFO tidak terlihat di radar. Mereka menyebutnya sebagai fenomena cuaca. Dunia ini penuh dengan keajaiban alam seperti Grand Canyon, Northern Lights, dan Niagara Falls yang cukup terkenal di seluruh dunia karena keindahannya yang spektakuler dan ukurannya yang terjal. Dunia yang kita tinggali penuh dengan tempat-tempat yang begitu aneh dan membingungkan sehingga bahkan sains tidak dapat menjelaskan keberadaan mereka. Berikut adalah beberapa tempat yang secara ilmiah tidak mungkin benar-benar ada. Shanai, Tindisika, sungai mendidih. Jauh di dalam hutan hujan Amazon, terdapat sungai yang panasnya mencapai 196 derajat Fahrenheit atau 91,1 derajat Celcius. Untuk sungai yang mencapai suhu seperti ini, biasanya berarti ada gunung berapi di dekatnya. Tetapi yang mengejutkan, gunung berapi terdekat berjarak 700 km. Apapun yang menyentuh air direbus hidup-hidup, apakah itu katak atau ikan yang tidak curiga. Satu teori yang diyakini para ilmuwan dapat menjelaskan hal ini adalah bahwa sungai mungkin berada di atas garis patahan di bawah bumi, tetapi ini belum terbukti. Kata Tumbo, badai petir abadi. Siapapun yang takut kilat dan guntur harus menghindari bepergian ke Venezuela Barat. Langit malam di atas sungai Catatumbo menyala dengan kilat selama hampir 260 hari dalam setahun. Badai petir mulai sekitar jam 7 malam dan mengamuk terus sampai matahari terbit. Satu teori menyatakan bahwa uranium di bebatuan dasar mungkin berkontribusi terhadap badai petir. Tetapi ini kemudian diabaikan sebagai teori yang tidak mungkin. Fenomena yang tidak biasa ini masih menjadi misteri bagi semua ilmuwan yang telah melakukan penelitian tanpa henti untuk memahami penyebab badai petir abadi ini. Kodinhi, desa si kembar. Jumlah anak kembar yang lahir per tahun dapat bervariasi tergantung di bagian dunia mana kamu tinggal. India memiliki salah satu tingkat terendah untuk pasangan kembar yang lahir. Rata-rata adalah sekitar 9 per 1000 kelahiran. Namun, Kodinhi, sebuah desa kecil di India dengan sekitar 2000 keluarga, adalah rumah bagi setidaknya 400 pasang anak kembar. Tingkat rata-rata diperkirakan sekitar 45 per 1000 kelahiran yang merupakan salah satu yang tertinggi di dunia. Setiap tahun, semakin banyak anak kembar yang lahir dan tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian aneh ini. Ketel setan.
Di pantai utara Danau Superior, ada air terjun luar biasa yang terbelah menjadi dua karena formasi batuan yang menyebabkan setengah dari Sungai Brul berlanjut ke Danau Superior dan setengah lainnya jatuh ke dalam lubang gelap yang dalam selama sekitar 10 kaki dan menghilang. Air terjun yang menghilang ini dikenal sebagai Kettle Setan. Para ilmuwan telah mencoba segalanya, mulai dari mewarnai air hingga melempar bola pingpong ke dalam air, mencari tahu di mana aliran itu muncul kembali dari sistem gua. Ini telah terbukti menjadi upaya yang sia-sia karena benda-benda itu tidak pernah muncul kembali. Semakin memperdalam misteri, dianggap terlalu berisiko bagi orang untuk menjelajahi air terjun karena tidak ada cara untuk menentukan kemana air itu akhirnya mengalir. Dengungan Taos. Jengkel nggak ketika kamu mendengar suara mendengung rendah tetapi tidak dapat menentukan sumbernya? Sekarang bayangkan penduduk Taos, New Mexico yang frustrasi di mana dengungan menakutkan telah melekat di seluruh kota kecil sejak awal 90-an. Banyak penduduk Taos mengeluh tentang suara dengungan yang konstan. Ini dapat didengar di seluruh kota dan bikin stres. Selama 20 tahun, berbagai penyelidik telah mencoba menemukan dengungan itu, tetapi gagal mengidentifikasi sumber suara itu. Beberapa ilmuwan telah berhipotesis bahwa penduduk kota adalah pendengar super yang dapat mendeteksi suara yang tidak dapat dilakukan oleh manusia biasa. Namun, itu tidak memberikan jawaban yang jelas, malah menimbulkan lebih banyak pertanyaan, menambah misteri. Segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda yang terkenal terletak di Samudra Atlantik Utara antara Bermuda, Florida, dan Puerto Rico, juga dikenal sebagai Segitiga Setan. Ini mencakup sekitar 500.000 mil persegi air dari ujung tenggara Florida. Sementara banyak kapal telah melewatinya dan pesawat komersial dan swasta secara rutin terbang di atasnya, ada banyak contoh ketika beberapa kapal hilang begitu saja. Meskipun pejabat pemerintah menyangkal keberadaan Segitiga Bermuda, mereka tidak dapat menjelaskan mengapa pesawat dan kapal hilang di masa lalu. Sementara para ilmuwan modern telah berusaha untuk menyangkal teori tersebut, legenda Segitiga Bermuda tetap hidup. Ada beberapa yang percaya bahwa anomali magnetik dapat menyebabkan kompas tidak berfungsi di daerah tersebut, menyebabkan kapal dan pesawat hilang. Lingkaran Peri Namibia. Di sisi Atlantik Afrika Selatan, kamu akan melihat kumpulan tambalan melingkar merah di lantai berpasir Gurun Namib. Lingkaran peri ini memiliki lebar antara 5 kaki hingga 130 kaki dan dapat dilihat dengan jelas dari ketinggian. Lingkaran-lingkaran ini juga menunjukkan tingkat magnetisme rendah yang aneh yang tidak dapat dijelaskan oleh para ilmuwan. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa itu disebabkan oleh semak beracun yang disebut Euphorbia damarana. Sementara yang lain berteori bahwa itu disebabkan oleh spesies rayap yang disebut Hodothermus mozambicus. Namun tidak ada yang terbukti. Tahu tempat lain yang lebih menarik yang secara ilmiah tidak mungkin tetapi masih ada? Beritahu kami di komentar di bawah. Waktu kita kecil, suatu waktu kita ingin menjadi astronot. Setelah menonton video penjelajah ruang angkasa terbang di pesawat ruang angkasa, meskipun tinggal di luar angkasa terdengar mengasyikkan, ada tantangannya sendiri. Sebagian besar hal yang kita anggap remeh di bumi bisa sangat rumit di luar angkasa karena perjalanan ruang angkasa mungkin menjadi nyata dalam waktu dekat. Yuk kita lihat bagaimana rasanya tinggal di luar angkasa. Ingin tahu? Pilihan makanan apa yang bisa kamu makan di luar angkasa? Ada berbagai makanan luar angkasa yang tersedia saat ini, terutama di stasiun luar angkasa internasional, di mana orang dapat memilih dan ratusan hidangan yang berbeda. Astronot dikirim ke stasiun luar angkasa internasional (ISS) dengan persediaan makanan mereka sendiri, yang terdiri dari makanan ringan yang dikeringkan dan makanan termostabil dan makanan kemasan lainnya. Seperti kebanyakan barang yang dikirim ke luar angkasa, berat adalah pertimbangan utama karena biayanya sekitar $10.000 untuk setiap pon yang dikirim. Nilai gizi dan umur simpan makanan juga merupakan faktor penting karena harus menyediakan semua yang dibutuhkan astronot agar tetap sehat untuk waktu yang lama. Dari mana pasokan air berasal? Pasokan air di ISS terbatas yang memaksa para astronot untuk sedikit kreatif dalam menjaga persediaan air mereka tetap tercukupi. Mereka memiliki air yang mereka ambil dari bumi, tetapi itu tidak bisa bertahan selamanya dan pasokan dari bumi mahal. Jadi, astronot di ISS mengumpulkan air limbah mereka termasuk urin, keringat, dan bahkan uap air dari nafas mereka. Ini kemudian dijalankan melalui filter di papan untuk menghilangkan kotoran atau kontaminan di dalamnya. Air yang disaring kemudian dapat digunakan untuk minum, mencuci, dan rehidrasi makanan. Kedengarannya cukup menjijikkan, tetapi NASA mengatakan air daur ulang di ISS sebenarnya lebih bersih daripada yang kita minum di bumi. Bagaimana kamu tidur di pesawat ruang angkasa? Tidur di luar angkasa
juga tidak biasa. Astronot tidak bisa tidur di ranjang biasa karena gravitasinya sangat kecil. Mereka akan melayang-layang saat tertidur. Mereka tidur di kantong tidur yang diikatkan ke dinding stasiun tidur mereka masing-masing. Stasiun tidur adalah kamar berukuran bilik telepon yang juga dapat menampung komputer, buku, pakaian, dan barang-barang lainnya. Terasa seperti tinggal di rumah. Bagaimana kalau ke kamar kecil? Bagaimana kamu pergi ke kamar mandi di luar angkasa? Ini adalah salah satu pertanyaan yang cukup sering ditanyakan astronot. Astronot perlu mengikat diri ke toilet agar tidak hanyut. Toilet di ruang angkasa menggunakan tekanan udara diferensial untuk membuang limbah. Seperti apa matahari terbit dan terbenam dari luar angkasa? Kamu mungkin berpikir telah melihat beberapa matahari terbit dan terbenam yang indah di bumi. Tetapi pemandangan dari stasiun luar angkasa benar-benar mengesankan. Bukan hanya kualitas, tetapi kuantitas peristiwa dari luar angkasa ini yang mengejutkan. Astronot terkadang mengalami hingga 16 matahari terbenam dalam waktu 24 jam saat bergerak mengelilingi bumi. Bisakah kamu bertahan hidup di luar angkasa tanpa pakaian luar angkasa? Mungkin saja untuk bertahan hidup di luar angkasa tanpa pakaian antariksa hanya untuk waktu yang singkat. Jika kamu mau keluar angkasa dengan perlindungan yang tepat, kamu tidak akan mati seketika. Kamu akan pingsan setelah sekitar 15 detik. 90 detik setelah terpapar, kamu akan mati karena sesak napas. Tubuh kamu pada akhirnya akan membeku karena sangat dingin di luar angkasa. Jadi, jangan lupakan pakaian antariksa kamu. Mengapa pakaian antariksa berwarna oranye dan putih? NASA tidak memilih warna oranye dan putih untuk pakaian antariksa dan menjadikan ini mode. Warna-warni ini dipilih setelah pengujian dan eksperimen yang komprehensif. Para astronot mengenakan Advanced Crew Escape Suit (ACES) berwarna oranye saat pesawat ulang-alik naik, memasuki ruang angkasa atau kembali ke bumi. Warna jingga yang juga dikenal sebagai Orange International ini sangat terlihat di landscape apapun seperti laut. Pakaian Extravehicular Activity (EVA) putih dikenakan oleh para astronot selama perjalanan ruang angkasa. Bagaimana tubuh kamu berubah di luar angkasa? Astronot mengambang di sekitar stasiun ruang angkasa selama berbulan-bulan tanpa gravitasi yang menekan tulang belakang. Tulang belakang diluruskan, membuatnya lebih tinggi. Astronot tumbuh hingga 3% saat tinggal dalam gaya berat mikro. Lingkungan tanpa bobot juga memudahkan untuk mengangkat ratusan pon di luar angkasa. Bisakah kamu mandi air panas dan mandi di luar angkasa? Pakai shower dan mandi tidak mungkin dilakukan di luar angkasa. Astronot menggunakan spons atau washcloth untuk mencuci diri. Mereka juga menggunakan sabun dan sampo khusus yang tidak perlu dibilas untuk menghemat air. Mereka juga harus berhati-hati saat mencukur atau menyisir rambut karena rambut yang rontok bisa melayang dan terhirup atau masuk ke mata seseorang. Apakah kamu tahu fakta menarik lainnya tentang tinggal di tubuh manusia cukup luar biasa. Ini terdiri dari 7 oktalion atom. Sebagai perbandingan, 7 kali 10^27 atomnya, atau 7,00000000000000000000 atom. Tapi beberapa tubuh memiliki beberapa fitur langka yang lebih luar biasa daripada yang lain. Genetika kamu dapat memberi kamu kekuatan super konyol. Berikut adalah beberapa fitur tubuh paling langka yang hampir tidak dimiliki siapapun. Kamu punya salah satu sifat. 1. Tulang rusuk tambahan. Kebanyakan orang memiliki 12 pasang tulang rusuk sama dengan 24 total tulang rusuk. Namun, ada kemungkinan beberapa orang benar-benar memiliki 25 tulang rusuk. 1 dari 200 orang memiliki fitur tubuh langka yang disebut tulang rusuk serviks. Hadir saat lahir dan terbentuk di atas tulang rusuk pertama. Tumbuh di pangkal leher, tepat di atas tulang selangka. Kamu bisa punya tulang rusuk serviks di kanan, kiri, atau kedua sisi. 2. Mata beda warna. Ini adalah fitur utama langka yang disebut heterokromia. Berasal dari kata Yunani kuno heteros, yang berarti berbeda, dan kroma, yang berarti warna. Seseorang dengan heterokromia memiliki perbedaan warna mata. Ada 3 jenis heterokromia yang diketahui ada: lengkap, sentral, dan parsial. Seseorang dengan heterokromia lengkap memiliki 2 mata berwarna berbeda, seperti 1 mata coklat dan 1 mata biru. 2 warna berbeda pada iris yang sama dianggap heterokromia sentral. Terakhir, heterokromia parsial, hanya sebagian dari iris yang warnanya berbeda dari yang lain. Heterokromia sangat langka, dengan kurang dari 200.000 orang memiliki kondisi tersebut. 3. Rambut merah. Rambut merah alami lebih jarang dari yang kamu kira. Ini terjadi hanya 2% populasi di seluruh dunia, tetapi lebih sedikit umum, sekitar 2 hingga 6% di Eropa Utara dan Barat. Agar seseorang memiliki warna rambut ini, kedua orang tua harus memiliki gen tersebut. Ini mungkin tidak tampak seperti rambut merah yang tidak biasa. Ini mungkin karena semua orang yang mewarnai rambut mereka menjadi merah. Jumlah garis
jenis berambut merah yang ditampilkan dalam iklan tidak proporsional. Kita telah ditipu untuk berpikir fitur tubuh langka ini agak umum. 4. Mata biru dan abu-abu. Kebanyakan orang dengan rambut merah memiliki mata hijau, coklat, atau merah kecoklatan. Kombinasi rambut merah dan mata biru bahkan lebih jarang terjadi karena kedua sifat tersebut mengharuskan kedua orang tua memiliki gen tersebut. Mata biru sendiri sudah merupakan fitur yang cukup langka. Hanya diperkirakan 8 hingga 17% dari populasi dunia memiliki mata biru. Namun, warna mata yang lebih jarang adalah abu-abu. Telah dilaporkan kurang dari 1% populasi dunia diperkirakan memiliki mata abu-abu. Satu-satunya warna mata yang lebih jarang daripada abu-abu, merah atau ungu. Yang kelima, darah emas. Hanya 0,6% populasi Amerika yang AB negatif. Tetapi itu bukan jenis yang paling langka di dunia. Renal. Darah yang sama sekali tidak memiliki antigen Rh jauh lebih jarang. Pada tahun 1961, seorang penduduk asli Australia menjadi orang pertama yang ditemukan memiliki golongan darah ini. Sejak itu, hanya sekitar 40 orang tambahan yang telah diidentifikasi memiliki golongan darah ini, menjadikannya fitur tubuh yang benar-benar langka. Renal dijuluki darah emas oleh banyak dokter dan ilmuwan karena sangat langka dan donornya masih sangat terbatas. Yang keenam, kolesterol teratur sempurna. Sementara banyak orang mungkin mencoba untuk menjaga kolesterol mereka di bawah kontrol, beberapa tidak perlu khawatir tentang hal itu. Orang-orang itu memiliki mutasi gen PCSK9. Gen ini membantu mengatur jumlah kolesterol dalam aliran darah. Ketika gen ini bermutasi dengan cara tertentu, ini membuat kolesterol jahat tetap rendah. Yang ketujuh, lubang kecil dekat telinga. 0,1 hingga 0,9% bayi di Amerika Serikat dan Inggris dilahirkan dengan lubang preaurikular. Fitur tubuh yang langka terlihat sedikit seperti insang, dan itulah yang diteorikan oleh beberapa ahli biologi evolusioner pada satu titik. Lubang ini pada dasarnya adalah saluran sinus yang berjalan di bawah kulit yang tidak seharusnya ada di sana. Ini ditandai dengan lubang kecil pada saluran, tepat di depan telinga dan di atas saluran telinga. Lubang preaurikular dapat rentan terhadap kista dan infeksi. Dalam kasus ini, lubang dapat dihilangkan untuk mencegah masalah berulang. 8. Penglihatan warna super. Kemampuan kita melihat warna semua berkat sel di mata kita yang disebut kerucut. Biasanya orang memiliki 3 jenis kerucut membantu kita melihat warna. Namun, ada persentase orang yang disebut tetrachromats yang sebenarnya memiliki 4 kerucut. Fitur tubuh yang langka. Orang-orang ini dapat melihat 100 juta warna berbeda. Belakangan diketahui, kemampuan langka ini hanya dimiliki wanita. Yang kesembilan, albinisme mata. Kamu mungkin tidak tahu, sebenarnya ada 2 jenis albinisme. Albinisme oculocutenos, dikenal sebagai OCA, dan albinisme okular alias OA. Meskipun kedua bentuk dapat memiliki efek pada rambut, kulit, dan pigmentasi mata, OCA terutama mempengaruhi pigmentasi kulit, sedangkan OA terutama mempengaruhi mata. Meskipun albinisme adalah ciri tubuh yang langka, OA bahkan lebih jarang. Diperkirakan jumlah orang dengan kondisi langka adalah antara 1 orang di 20.000 hingga 1 orang di 50.000. Albinisme okular tidak hanya mengubah warna iris seseorang, tetapi juga dapat menyebabkan penurunan penglihatan, kepekaan terhadap cahaya, dan kondisi mata lain yang lebih serius. Yang ke-10, baris ganda bulu mata. Dengan bulu mata palsu magnet, kita semua bisa memiliki bulu mata yang lentik dan berlapis. Orang dengan distichiasis bagaimanapun sudah memiliki ini. Distichiasis, fitur tubuh yang langka, adalah suatu kondisi di mana deretan bulu mata ekstra muncul dari saluran kelenjar meibom. Ini hasil dari mutasi genetik gen FOXC2. Elizabeth Taylor memiliki mutasi ini, bersyukur memiliki bulu mata yang tebal. Bagaimanapun, deretan bulu mata ganda yang langka ini memiliki beberapa kekurangan karena rambut tumbuh di tempat yang seharusnya menjadi kelenjar minyak pada bagian yang dianggap basah dari kelopak mata, dapat menyebabkan robekan, iritasi mata, dan mata buram. Yang ke-11, perasa super. Hanya sekitar 25% dari populasi yang dapat dikategorikan sebagai apa yang oleh para peneliti disebut sebagai pengecap super. Perasa super ini memiliki papila rasa yang lebih terlihat titik-titik kecil di lidah daripada yang lain. Fitur tubuh yang langka ini membuat mereka lebih sensitif terhadap rasa makanan tertentu, seperti yang pahit, manis, atau asin. Perasa super juga memiliki lebih banyak reseptor rasa sakit daripada non-perasa, sehingga mereka umumnya tidak menyukai makanan
makanan pedas. Mereka juga tidak merokok, tidak menyukai alkohol. Sayangnya, mereka juga tidak mengkonsumsi banyak sayuran karena sayuran cenderung pahit. Yang ke-12, pusar perut bagian luar. Kemungkinan kamu memiliki pusar ini. Dari peserta dalam sebuah penelitian, hanya 4% yang melaporkan memiliki pusar luar, fitur tubuh yang langka. Meskipun kamu tidak bisa memilih antara ini dan auti, beberapa telah beralih ke operasi plastik untuk mendapatkan pusar ideal mereka. Yang ke-13, tulang kokoh. Orang dengan mutasi pada gen LRP5 memiliki kepadatan tulang yang tinggi dan ini mengurangi risiko terkena osteoporosis. Penelitian mendapati bahwa mereka memiliki tulang yang sangat padat dan tidak memiliki riwayat patah tulang. Orang-orang ini memiliki tulang terkuat di seluruh planet ini. Tulang mereka begitu kuat sehingga para ilmuwan mulai mencoba membuat obat yang mirip dengan mutasi dalam upaya untuk mengobati dan bahkan mencegah osteoporosis. Yang ke-14, tidak adanya gigi bungsu. Gigi bungsu mungkin dulunya penting, tetapi akhir-akhir ini itu hanya menyusahkan. Ketika gigi bungsu yang merupakan geraham ketiga mencoba menembus gusi, mereka sering kehabisan ruang. Dengan mulut kita yang tidak mampu mengatasi masalah kepadatan, kita beralih ke ahli bedah mulut untuk mencabut gigi bijaksana itu. Meskipun tidak semua orang membutuhkan ekstraksi, diperkirakan 5 juta orang akan menjalani operasi setiap tahun. Menariknya, ada orang yang tidak perlu berpikir 2 kali tentang gigi bungsu mereka hanya karena mereka tidak memilikinya. Diperkirakan 35% populasi tidak memiliki gigi bungsu sama sekali. Tahu fitur tubuh langka lainnya? Beritahu kami di komentar di bawah. Jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya. Sampai jumpa lagi. Tonton terus, ingin tahu. Kita semua telah mendengar tentang pembunuh berantai yang gila. Pernahkah kamu bertanya-tanya, apakah mungkin beberapa bahkan lebih gila daripada yang lain dan membuat ruang penyiksaan hingga mencabik-cabik tubuh korban dan bahkan memakan bagian tubuh mereka? Hari ini kita akan berbicara tentang 6 pembunuh berantai psikopat paling berbahaya, gila, dan tidak beruntung yang pernah kita dengar. Nomor 6, H.H. Holmes. Yang ke-6 dalam daftar adalah seorang dokter yang dikenal bukan karena menyelamatkan, tetapi karena membunuh. H.H. Holmes, yang bernama asli Herman Mudgett, adalah seorang pemerdaya dan penipu, terutama pembunuh berantai yang sangat berbahaya. Sebagai seorang anak, dia membunuh binatang dan mempraktekkan pembedahan pada mereka. Dia membunuh orang demi uang mereka, dan dengan uang itu dia membangun sendiri sebuah kastil yang kemudian dikenal sebagai kastil pembunuhan. Rumah ini dilengkapi kamar kedap suara, pintu jebakan, lorong rahasia, semburan gas, dan tempat pembakaran untuk mengkremasi mayat. Dia dikatakan menawan karena terlihat seperti pria yang sukses dan cerdas dan dapat dengan mudah membuat siapapun terpikat. Dia memikat korbannya ke rumahnya dan setelah dia mendapatkan kepercayaan mereka, dia akan mulai menyiksa mereka. Beberapa korban dia bakar hidup-hidup, sementara beberapa terperangkap di dalam kamar gelap dan mati kelaparan, dan yang lain karena sesak nafas. Dia akan mengoperasi korban yang mati ini dan bahkan akan menguliti dan menjual kerangkanya ke pusat medis. Semua orang lega. Dia akhirnya ditangkap dan digantung sampai mati setelah penyelidikan panjang dan pengakuannya membunuh 130 orang. Meskipun para peneliti menyatakan jumlah sebenarnya bahkan mungkin melebihi 200. Nomor 5, Harold Shipman. Shipman telah belajar kedokteran dan bekerja sebagai dokter umum. Ya, satu lagi dokter psycho. Pada tahun 2000, ia dinyatakan bersalah membunuh 15 pasien di bawah perawatannya, yang sebagian besar adalah wanita tua. Namun, ia diduga membunuh setidaknya 250 korban. Dia kecanduan obat penghilang rasa sakit tertentu dan juga didakwa melakukan pemalsuan. Harold membunuh pasiennya dengan memberi mereka dosis diamorfin yang mematikan dan kemudian secara salah mencatat kematian pasien dan mengedit riwayat medis mereka. Dia memalsukan surat wasiat atas nama korban dan memberikan sejumlah besar uang untuk dirinya sendiri, tidak termasuk salah satu anggota keluarga korban. Setelah kejadian inilah, Shipman ditangkap dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dia bunuh diri di penjara pada tahun 2004. Nomor 4, Albert Fish. Mendengar tentang semua pembunuh berantai gila ini, kita sepertinya tidak dapat menentukan siapa yang paling buruk, tetapi Fish telah disebut The Brooklyn Vampire, The Werewolf of Wisteria, Grey Man,
dan The Boogeyman yang memperjelas bahwa dalam daftar berikut pastinya adalah Albert Fish. Fish adalah pemerkosa anak, pembunuh berantai dan kanibal dan didakwa memperkosa 3 anak di awal 1900-an. Dia mengaku telah membunuh sekitar 100 orang anak. Fish berasal dari keluarga dengan riwayat penyakit mental dan juga merupakan anak terlantar yang tinggal di panti asuhan, di mana ia menjadi brutal dan menurutnya begitulah ia mendapatkan kecenderungan sadisnya. MO-nya adalah memikat anak-anak dari rumah mereka, menyiksa mereka dengan berbagai cara. Favoritnya adalah dayung yang dibubuhi paku tajam dan kemudian dia memperkosa mereka. Dia mencoba mengaku bersalah, menyalahkan suara-suara di kepalanya yang membuatnya melakukan kejahatan yang menghebohkan ini, tetapi tetap dinyatakan bersalah dan akhirnya dieksekusi dengan kursi listrik pada tahun 1936. Nomor 3, Jack the Ripper. Jack the Ripper mungkin nama yang dikenal semua orang, tetapi tidak ada yang bisa memastikan identitas aslinya. Pada tahun 1888, Jack meneror lingkungan Whitechapel di London. Seperti namanya, dia menggorok leher dan perut setidaknya 5 pelacur. Meskipun dia diduga membunuh lebih banyak, mayat dimutilasi dengan sangat sadis. Kadang-kadang dia bahkan akan mengeluarkan rahim wanita itu dan menganggapnya sebagai semacam hadiah. Dalam satu kasus, psikopat bahkan mengirimkan bagian dari ginjal seorang wanita ke polisi dengan surat-surat ejekan saat dia terus lolos dari pembunuhan. Upaya keras dilakukan untuk menjebak si pembunuh. Polisi memiliki beberapa tersangka, tapi si pembunuh tidak pernah tertangkap. Kisah Jack the Ripper telah menjadi inspirasi selama 140 tahun dan melahirkan 100 novel dan beberapa film juga. Nomor 2, Jeffrey Dahmer. Daftar pembunuh berantai paling gila tidak akan lengkap tanpa Jeffrey Dahmer. Dahmer yang dikenal sebagai Milwaukee Cannibal dihukum karena membunuh 17 pemuda selama periode 14 tahun. Tapi Dahmer tidak hanya membunuh mereka, dia memotong-motong tubuh dan terlibat dalam nekrofilia dengan mayat. Dia mengklaim dorongannya terhadap nekrofilia dan pembunuhan dimulai ketika dia berusia 14 tahun. Dia melakukan pembunuhan pertamanya tepat setelah lulus SMA dengan memikat seorang anak laki-laki ke rumahnya, membuatnya mabuk, dan kemudian mencekiknya. Dia kemudian memotong-motong korban, meremukkan tulang-tulangnya dengan palu godam. Meskipun Dahmer akan dieksekusi karena kejahatannya yang gila, dia dipukuli sampai mati di penjara pada tahun 1994. Nomor 1, Ted Bundy. Dan di nomor 1 tentu saja ini dia yang sangat tampan, Ted Bundy. Ya, kamu mungkin pernah mendengar tentang dia. Dia dengan mudah menjadi salah satu pembunuh berantai yang paling gila. Dia dikatakan sangat menawan dan cerdas, menyenangkan di mata dan tidak terlihat seperti pria yang akan membunuh seseorang. Dan karenanya cukup mudah baginya untuk menarik korbannya. Modus operandinya MO antara lain menculik korban perempuannya, memperkosa, mencabik-cabik dan seringkali menjadikan kepala korbannya sebagai cenderamata. Ya, paling gila. Beberapa laporan menunjukkan bahwa korbannya sangat mirip dengan mantannya, seorang wanita yang telah mencampakkannya di perguruan tinggi yang mungkin menjelaskan bagaimana dia memilih korbannya. Ini tentang move on. Namun ada kecurigaan, dia melakukan pembunuhan pertamanya ketika dia baru berusia 14 tahun. Dia dieksekusi pada tahun 1989 dan mengaku menculik dan membunuh 30 wanita. Namun dia membual bahwa dia membunuh lebih dari 100 wanita. Ya, itulah 6 pembunuh berantai paling gila dalam daftar kami. Beritahu kami jika kamu tahu tentang pembunuh berantai populer yang lebih berbahaya. Suka bepergian, suka menjelajah dan menikmati destinasi baru. Tetapi, lain kali kamu bepergian, waspadalah terhadap beberapa larangan aneh yang diterapkan oleh negara yang kamu pilih untuk berlibur, yang diterapkan kepada masyarakatnya. Ungkapan, saat di Roma berlakulah seperti orang Roma, mungkin lebih tepat seperti apa yang kamu pikirkan. Banyak larangan yang awalnya diberlakukan mungkin sudah mulai menjaga kesehatan dan keselamatan warganya, atau bahkan untuk menghormati sentimen keagamaan. Tetapi beberapa larangan malah konyol dan dipaksakan tanpa pembenaran apapun, legal atau sebaliknya. Mari kita cek beberapa larangan aneh yang diterapkan oleh berbagai negara dari seluruh dunia. Ikan mas dalam mangkok kaca. Ya, yang kamu dengar itu benar. Ikan mas dilarang disimpan di mangkok kaca bundar di Roma, Italia. Hal ini tidak hanya dianggap tidak manusiawi, tetapi para ilmuwan juga berteori bahwa mangkok membatasi aliran oksigen yang masuk dan dapat menyebabkan ikan menjadi buta. Apakah kamu kira ini berbau amis? Lalu, tunggu, masih ada lagi. Peraturan lain yang disahkan oleh pemerintah di Roma bahkan melarang pemberian ikan mas sebagai hadiah.
Yang kedua, anjing berjalan adalah suatu keharusan. Menyesuaikan dengan orang Romawi dan hewan peliharaan mereka, peraturan lain menyatakan pemilik anjing diwajibkan untuk jalan-jalan dengan anjing mereka setiap hari. Jika aturan ini tidak dipatuhi, warga negara yang bersangkutan akan dikenakan denda sebesar $700. Selain itu, hewan peliharaan tidak boleh ditinggalkan sendirian di dalam mobil, terutama di musim panas. Jadi, mampir sebentar beli bir sementara si anjing menunggu di mobil, nggak boleh. Orang Romawi memang peduli dengan hewan peliharaan mereka, bukan? Yang ketiga, mengunyah permen karet. Permen karet, permen populer, dibuat dengan mencampur bahan dasar permen karet dengan pemanis dan rasa buah yang berbeda. Tidak peduli berapa usia seseorang, semua orang suka mengunyah permen karet dan punya satu di kantong. Tapi bagaimana jika kamu tiba-tiba diberitahu membawa atau memakan permen karet tidak hanya tidak disukai, tetapi juga akan dikenakan denda yang sangat besar, serta hukuman penjara. Nah, di beberapa negara seperti Singapura, mengunyah permen karet dilarang. Ini tetap sejalan dengan dorongan untuk mutlak menjaga kebersihan. Kecenderungan menempelkan sisa-sisa permen karet di tempat yang berbeda dianggap oleh hukum Singapura sebagai serangan terhadap upaya negara untuk mencapai kesempurnaan. Meski demikian, ada beberapa jenis permen karet yang sekarang diizinkan untuk alasan pengobatan. Yang keempat, rambut terlihat jelek seharian. Di sebagian besar negara, setiap orang memiliki hak menata rambut mereka sesuai keinginan mereka. Kamu bisa membiarkan rambutmu lepas atau diikat dengan kuncir kuda atau kepang. Kamu bisa membiarkannya berantakan atau rapi. Siapa peduli? Jika kamu tidak peduli, tentu pemerintah juga tidak. Republik Islam Iran memiliki perspektif yang berbeda. Kementerian Kebudayaan di Iran telah melarang banyak gaya rambut untuk pria yang dianggap kebarat-baratan dan karenanya menurunkan martabat. Ini termasuk belanak, paku, dan kuncir kuda serta rambut gel panjang untuk pria. Jelas tidak ada petualangan yang membuat rambut berdiri bagi para pria di Iran menurut saya. Yang kelima, fit dan tidak gemuk. Fit dan tidak gemuk adalah moto di Jepang. Karyawan yang kelebihan berat badan setara dengan denda bagi perusahaan di Jepang. Sebuah undang-undang di Jepang mengharuskan lingkar pinggang semua karyawan antara usia 40 hingga 74, baik itu di organisasi swasta atau pemerintah, diukur. Jika lingkar pinggang karena takut Tuhan marah melebihi jumlah yang diamanatkan pemerintah, karyawan tidak hanya akan dikenai diet, tetapi juga organisasi yang bersangkutan harus membayar penalti. Menggelikan. Undang-undang yang dimulai sebagai sarana untuk mengekang populasi yang kelebihan berat badan pasti menuai beberapa manfaat. Sebagian besar kelas pekerja saat ini sehat dan bugar. Yang keenam, Heil Hitler atau mungkin Nein Hitler. Heil Hitler, bentuk sapaan yang normal di Nazi Jerman yang diucapkan setidaknya 40 hingga 50 kali dalam satu hari. Tapi hari ini, apalagi salam meniru Hitler dilarang di Jerman dan Austria. Di Prancis, seseorang bahkan tidak boleh mengibarkan bendera dengan swastika Nazi tercetak di atasnya. Apa yang seharusnya menjadi kejahatan 80 tahun yang lalu selama Perang Dunia Kedua, akhirnya hukum berlaku padanya sekarang. Yang ketujuh, tidak boleh berjalan, hanya mengemudi. Untuk melanjutkan tradisi Jerman, kamu tidak diperbolehkan menghentikan mobil kamu saat mengemudi di Autobahn, Jerman, atau dikenal di seluruh dunia sebagai jalan raya. Autobahn adalah jalan raya yang dikendalikan oleh pemerintah, dibuat untuk kecepatan super cepat dan efisiensi super. Kamu bahkan tidak boleh kehabisan bensin di sana. Jalan atau lari, nggak boleh. Kamu bisa kena denda hingga $100 untuk membahayakan pengemudi lain. Astaga, ini cuma jalan raya. Yang kedelapan, bayi yang berjalan. Di berita bayi di Kanada harus belajar berjalan sendiri, yaitu tanpa bantuan alat bantu jalan. Alat bantu jalan adalah alat sederhana yang membantu bayi tetap aktif dengan memberikan dukungan saat mereka mencoba berjalan untuk pertama kalinya. Sebuah studi pada tahun 2004 yang menghasilkan undang-undang yang diluluskan mengungkapkan baby walker tidak hanya menimbulkan bahaya bagi bayi, tetapi juga menghambat perkembangan motorik dan mental yang efektif. Yang lebih mengejutkan, menjual atau bahkan memiliki baby walker dapat menyebabkan denda $100.000 atau mendekam hingga 6 bulan penjara. Yang kesembilan, hari spesial Valentine. Love is in the air. Benarkah ini?
Orang-orang di negara-negara Islam seperti Arab Saudi dan Pakistan dilarang merayakan hari Valentine. Biasanya, hari ketika kekasih mengungkapkan kasih sayang mereka dengan salam dan hadiah. Untuk negara-negara ini, perayaan hari V sama saja dengan cinta yang tidak ditujukan kepada Tuhan tetapi kepada manusia biasa lainnya dan karenanya dilarang, dianggap anti-muslim. Hari Valentine ditolak oleh banyak negara lain termasuk Indonesia. Yang ke-10, menikmati atau menaburkan kecap. Di Prancis, kafetaria sekolah melarang penggunaan saus tomat, menikmati tomat kesukaan. Orang Prancis sebenarnya menyarankan agar semua saus, termasuk mayones, saus tomat, dan vinaigrette, dikecualikan atau setidaknya dijaga seminimal mungkin dari kafe sekolah Prancis yang meningkatkan kualitas makanan yang disajikan. Dari kafe sekolah Prancis untuk meningkatkan kualitas makanan yang disajikan di dalamnya. Ini menjaga masakan Prancis agar tidak dipalsukan oleh pengaruh Amerika. Ini membantu mengurangi asupan lemak dan membuat siswa tetap sehat. Menikmati kecap bukan ide yang sangat menyenangkan, bukan? Ini hanya beberapa larangan aneh yang diterapkan di seluruh dunia. Apa kamu mengetahui? Melanjutkan edisi pertama larangan aneh dan membingungkan yang diberlakukan oleh negara-negara di seluruh dunia. Ingin tahu? Kembali dengan beberapa fakta dan larangan yang lebih menarik. Yang pertama, jogging adalah kejahatan. Salah satu larangan paling aneh yang diberlakukan oleh pemerintah Burundi, negara Afrika Timur adalah, tunggu dulu, jogging. Terlalu mengada-ada? Tidak juga. Bagaimana olahraga yang paling dikenal karena manfaatnya memastikan kesehatan kardiovaskuler serta menurunkan tekanan darah menjadi keprihatinan? Semuanya berawal ketika Presiden Pierre Nkurunziza memutuskan memperpanjang masa jabatannya sebagai ketua partai yang berkuasa secara ilegal. Para pengunjuk rasa, terutama dari partai oposisi, memutuskan berlari melintasi kota dalam kelompok besar daripada berjalan. Pemerintah jadi panik. Untuk melawan langkah ini, Presiden Pierre memutuskan untuk menyatakan apapun yang berkenaan dengan lari-lari adalah kejahatan. Pelanggarnya bisa masuk penjara. Ironinya, Presiden adalah mantan pelatih olahraga sebelum masuk pemerintahan. Yang kedua, pakaian dalam berenda dalam bahaya. Apa yang umum di antara negara-negara seperti Rusia, Belarus, dan Kazakhstan bukan hanya karena mereka adalah anggota pendiri Uni Ekonomi Eurasia, tetapi juga bahwa ketiganya memiliki satu larangan umum yang diberlakukan di negara mereka. Apakah kamu siap untuk hal-hal sepele yang benar-benar aneh dan lucu ini? Dari semua hal, pakaian dalam berenda dilarang di ketiga negara. Kamu gak akan dapat satupun pakaian berenda di sini. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 2013 mengamanatkan setiap pakaian yang menyentuh kulit secara langsung harus mengandung setidaknya 6% kain katun yang sayangnya tidak dimiliki oleh pakaian dalam berenda. Selain itu, renda dianggap sebagai kain yang tidak bernafas dengan baik dan karenanya berbahaya bagi kesehatan. Kamu semua pecinta renda harus berbelanja saat berlibur di luar negaramu. Yang ketiga, dilema blogging. Rusia memiliki masalah serius dengan blogger. Blogger dengan lebih dari 3.000 pengunjung harian dilarang. Jika pengunjung melebihi batas, blogger diharuskan mendaftar sebagai media outlet dan juga membocorkan kepada pemerintah semua data pribadi mereka. Dalam peraturan yang lebih lanjut, pengguna dilarang menggunakan kata-kata kotor Rusia yang dapat dihukum berat untuk hal yang sama. Yang keempat, Winnie the Pooh yang malang. Kita semua tumbuh bersama Winnie the Pooh yang lembut dan suka demong, beruang pecinta madu yang diciptakan pada tahun 1920-an. Kita bahkan telah menonton kartun animasi beruang lucu ini, berharap kita memilikinya sebagai hewan peliharaan. Namun, beberapa orang di kota kecil Tuszyn di Polandia berharap sesuatu yang berbeda, berani melarang Teddy yang benar-benar menggemaskan ini. Beberapa anggota Dewan Desa yang konservatif percaya Winnie setengah telanjang dan berpakaian tidak pantas, dan oleh karena itu menolak untuk mencalonkannya sebagai maskot untuk taman bermain anak-anak yang baru dibuat. Nasib Winnie yang malang ditakdirkan hari itu dalam rapat dewan dan selamanya setelah itu dilarang karena pakaiannya yang tidak lengkap. Yang kelima, larangan yang membingungkan pada buah. Buah durian yang populer di Asia Tenggara memiliki perbedaan yang meragukan. Disebut tak terlukiskan karena dua alasan. Ini adalah buah berbentuk bulat dengan kulit luar yang menyerupai landak, dengan duri-duri runcing mencuat darinya. Tetapi lebih dari penampilannya yang tidak biasa, durian memiliki bau yang keras dan menyengat. Karena baunya yang menyengat, dilarang diangkut ke angkutan massal.
dan angkutan umum seperti taksi. Terlepas dari semua ketenarannya, buah ini sering digunakan dalam masakan Asia Tenggara dan beberapa percaya ia memiliki kekuatan menyembuhkan demam dan berfungsi sebagai afrodisiak. Selamat makan. Yang keenam, menampar dan beriklan. Sepasang kata kerja tindakan yang tidak sama. Mari kita mulai dengan yang pertama. Sementara di Amerika Serikat, beberapa negara bagian memang mengizinkan anak-anak dipukul di sekolah. Ada beberapa negara yang melarang sama sekali. Swedia adalah negara pertama yang memberlakukan larangan memukul anak di sekolah maupun di rumah sejak tahun 1979. Setidaknya 30 negara telah mengikuti Swedia dalam keputusan ini setelah itu, di mana iklan masuk ke TV. Nah, di Swedia, penduduk setempat sangat protektif terhadap anak-anak mereka. Karenanya dilarang menampilkan iklan yang ditujukan untuk anak-anak di bawah usia 12 tahun. Tidak ada iklan yang dapat ditayangkan sebelum atau setelah acara anak-anak ditayangkan di TV. Yang ketujuh, menemukan nama yang sempurna untuk bayimu. Urusan beginian seharusnya mudah. Bagaimanapun, itu adalah keputusan orang tua dan mereka akan memilih salah satu yang paling mereka sukai. Tidak begitu sederhana ternyata. Di negara-negara seperti Selandia Baru, Swedia, Denmark, Portugal, dan Islandia, nama-nama bayi tertentu dilarang. Misalnya di Denmark, orang tua diharuskan memilih salah satu dari 7.000 nama yang disetujui pemerintah untuk bayi yang baru lahir. Jika mereka memilih nama di luar daftar, mereka perlu mendapatkan persetujuan gereja. Undang-undang tentang nama pribadi dikatakan telah diberlakukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terpengaruh secara psikologis dengan Tuhan melarang nama yang salah. Islandia juga memiliki aturan serupa. Di samping itu, bayi tidak diperbolehkan lebih dari 3 nama depan. Selandia Baru dan Swedia terus menambahkan nama yang dilarang ke daftar nama bayi setiap tahun. Kayak nambahin kata di kamus. Di Portugal, nama bayi harus dengan jelas menyebutkan jenis kelamin bayi. Nama apapun yang menimbulkan pertanyaan tentang jenis kelamin tidak diizinkan. Yang kedelapan, hidup ini siapa yang punya sebenarnya? Apakah kamu percaya pada reinkarnasi? Apakah kamu yakin dilahirkan kembali? Jika kamu melakukannya, kamu tidak punya pilihan. Di Tibet, kamu tidak dapat bereinkarnasi tanpa izin. Dan izin siapa sebenarnya? Biksu Buddha di Tibet tidak diizinkan untuk bereinkarnasi tanpa izin dari pemerintah Cina. Tidak masuk akal. Tapi benar. Ada perintah urusan agama negara nomor 4 yang mengeluarkan undang-undang pada tahun 2007 tentang hak inkarnasi. Tindakan totalitarianisme yang absurd ini dilakukan untuk melemahkan pengaruh Dalai Lama yang diasingkan terhadap rakyat Tibet serta memadamkan tatanan agama Buddha. 9. Goyah dengan sepatu hak tinggi. Yunani penuh dengan keajaiban budaya dan arsitektur kuno yang menakjubkan. Tapi lain waktu kamu mengunjungi Yunani dan salah satu keajaiban kunonya, pastikan kamu tidak mengenakan sepatu hak tinggi. Karena memakai sepatu hak dengan alasan kuno melanggar hukum, tidak bisa dipercaya. Tapi benar, mungkin sepatu dengan hak tinggi tidak diizinkan di situs bersejarah di Yunani. Sebuah undang-undang yang disahkan pada tahun 2009 menyatakan bahwa sepatu hak tinggi tidak hanya memberi tekanan pada tanah, tetapi ketajaman dari sepatu hak runcing dapat memahat materi tanah. Pakailah dengan cerdas. Jadilah cerdas. 10. Perilaku teladan. Iran telah melarang penggunaan manekin di jendela toko karena ini diyakini dekaden dan pengaruh merusak yang diturunkan oleh Barat. Satu-satunya pengecualian adalah manekin yang berpakaian lengkap dan konservatif dan mengenakan jilbab. Selain itu, pemerintah Iran juga melarang wanita menjual pakaian dalam pria serta menampilkan dasi ala Barat. Hukuman bagi pelanggar dapat berkisar dari peringatan keras oleh polisi hingga harus hadir di kelas bimbingan mereformasi mereka yang sesat. Banyak dari larangan ini benar-benar aneh dan membingungkan. Apakah Anda senang mendengar ini? Beritahu